what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia dan menghasilkan. Mungkin dalam konteks pribadi saya tambahkan satu lingkaran dalam diagram Venn Ikigai ini ya. Jadi sesuatu yang juga baik buat akhirat kita. Dan masa depan Indonesia itu bukan di tangan para pemuda utopis ya, tapi di tangan kita generasi muda yang tahu masalah, lalu bekerja keras untuk menyelesaikannya. Jadi saya mungkin juga ingin berpesan kepada anak-anak muda di Indonesia, tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Orang yang paling berakal itu adalah orang yang menyiapkan segala sesuatu paling akhir dalam perjalanannya kan. Jadi buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat gitu kan. Jadi berapa banyak di antara kita itu mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Berapa banyak orang itu lalai bahkan ya, sementara kain kafannya sedang ditenun. Penghargaannya aja sekarang. Prosesnya itu juga panjang sekali, jadi jangan kikir bekerja keras ya. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal, saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Jadi wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Jadi kayak kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan ya. Jadi tanamkan dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, apa kabar? Kembali bertemu di channel Ngobras, Ngobrol Asyik ya. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini kita luar biasa kedatangan tamu dari jauh, dari kota Malang ya, kota apel, dan kita sudah kenal bersama saya kira Dr. Gamal Albin Said ya. Insyaallah kita akan banyak berbicara dengan beliau, menggali pengalaman-pengalaman beliau ini. Dan di samping beliau ada juga Mas Kamil ya, pemuda Bekasi. Apa kabar nih Dokter Gamal? Terus semangat Ustaz. Semangat ya, terus ya. Alhamdulillah. Mas Kamil, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, tentu kita sudah sama-sama mengenal Dokter Gamal ini adalah seorang pemuda yang aktif, bahkan menjadi sosiopreneur, dan terobosan-terobosannya juga sangat luar biasa. Dan bukan hanya sekedar itu, beliau juga banyak mendapat penghargaan baik nasional ataupun internasional. Di antaranya dari Pangeran Charles ya dokter ya, dan juga dari Vladimir Putin. Nah kita ingin bertanya pada Dokter Gamal nih, apa sih yang melatar belakangi dokter kok sampai lari ke sosiopreneur itu dok? Ya, jadi saya punya dua teori yang menjadi pegangan saya sejak 10 tahun lalu ya. Pertama namanya Divine Calling. Jadi waktu kuliah saya baca satu tulisan dari dosen di Harvard University, namanya Tal Ben Shahar. Dia bilang kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, pastikan hidup kita mengerjakan sesuatu yang memenuhi 3 hal. Pleasure, strength, meaning. Jadi sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermakna ya. Jadi when or interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita, and then get bundled up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan kita. Lalu yang kedua ada teori Ikigai. Ini salah satu teori paling populer di Jepang, selain Kaizen. Jadi Ikigai ini mengajarkan kita mengerjakan hidup kita ini dalam 4 hal. What you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Jadi sesuatu yang kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia dan menghasilkan. Mungkin dalam konteks pribadi saya tambahkan satu lingkaran dalam diagram Venn Ikigai ini ya. Jadi sesuatu yang juga baik buat akhirat kita. Jadi singkat cerita saya suka 3 hal Pak Presiden. Jadi yang pertama saya suka inspirasi anak muda. Jadi itu passionate banget ya. Saya itu sejak jadi kuliah dulu bermimpi gimana saya bisa menginspirasi orang. Oke lah, pilihan kata yang tepat bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang-orang yang pesimis jadi optimis, egois jadi peduli gitu. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari itu. Orang nggak pernah ketemu kita, tapi dia pernah mendengar apa yang kita lakukan. Lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Nah saya tuh sejak dulu yang jadi inspirator. Sampai saya itu terbawa mimpi, saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan Tuhan tunjukkan kuasanya ya. Akhirnya saya berkesempatan berbagi inspirasi di berbagai negara saat itu. Dan satu hikmah besarnya Pak Presiden, Mr. Presiden, sebelum saya dapat penghargaan dunia, kata-kata inspiratif saya terdengar hambar.
setelah saya dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi yang orang butuhkan itu bukti sebetulnya. Iya, Jadi iya. satu teladan lebih baik daripada 1000 ucapan ya. Oleh karena itu saya selalu tanamkan dalam diri untuk fokus dalam karya kita. Nah, yang kedua saya suka inovasi kesehatan. Iya. Jadi memang sejak dulu itu sejak kuliah saya suka buat program kesehatan yang baru yang itu bisa menyelesaikan masalah, dan kami bersyukur program itu bisa bertahan terus sampai sekarang, Presiden, karena banyak orang mulai pekerjaan tapi nggak banyak yang mempertahankannya dalam waktu yang lama. Bosan apa gitu Iya, ya. jadi enthusiasm is common, endurance is rare ya. Jadi antusiasme itu hal yang biasa kadang-kadang, tapi endurance ya, stamina kita untuk mempertahankan. Nah, pertama saya dulu mulai namanya klinik asuransi sampah. Jadi di Kota Malang ada di daerah Pasar Gadang, kami mengembangkan satu klinik yang sampai hari ini alhamdulillah terus hadir ya, memberikan manfaat buat masyarakat. Sebuah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Terus singkat cerita, inovasi kami yang kedua, saya magang di rumah sakit Ustaz. Jadi ketika kami lulus, Presiden, kami harus ngabdi setahun di rumah sakit pemerintah. Iya. Saya jaga malam di UGD, saya ingat banget. Saya terima pasien, Mas Kamil, namanya Awalun Nikmah. Dia anak yatim piatu, dirawat seorang bapak angkat tukang batu. Butuh biaya operasi malam itu. Saya ingat ayah angkatnya itu datang pakai sarung gitu malam hari, kebingungan. Iya. Terus saya posting di Facebook saya. Besoknya banyak sekali yang membantu. Akhirnya semenjak itu saya sama tim mengembangkan satu platform wadah galang dana online. Apa namanya? Namanya siapapeduli.id. Siapapeduli.id. Teman-teman bisa kunjungi websitenya atau media sosialnya. Iya. Itu banyak sekali pasien-pasien ya. Setiap pekan kami bantu yang mereka butuh bantuan biaya kesehatan. Contoh pekan lalu kami bantu satu pasien dari Kalimantan Selatan ya. Iya. Alika namanya, dia dalam kondisi banjir di Kalsel, butuh biaya kesehatan untuk operasi jantung. Alhamdulillah dengan platform kami terkumpul bantuan untuk beliau dan banyak pasien-pasien lainnya. Saya sangat sayang sama inovasi ini, Presiden, Mr. Presiden. Karena ini inovasi yang simple. Iya. Tapi setiap pekan itu saya lihat tim kami ya, itu betul-betul bisa membantu orang-orang yang berjuang melawan sakitnya dalam keterbatasan finansial ya. Dan itu bukan cuma di Kota Malang aja ya? Bukan, alhamdulillah kami Indonesia. Data kami sudah ini ya, lebih dari 100 kota di Indonesia. Ada ribuan pasien yang sudah terbantu lewat platform yang kami kembangkan itu. Dan saya belajar banyak hikmah dalam inovasi ini. Iya. Jadi saya kadang-kadang kan kita berpikir kita ini sibuk dengan kerjaan kita. Iya. Waktu kita membantu orang ya, kadang-kadang kita udah riwah sama urusan kita. Atau kadang-kadang kita berpikir masalah kita ini udah banyak, ngapain ngurusin masalahnya orang gitu kan. Iya. Nah, saya dari inovasi ini saya belajar gitu. Tatkala lelah dengan kesibukan, ingatlah, boleh jadi kesibukan kita ini sedang dimimpikan banyak orang di luar sana kan. Iya. Dan cara terbaik bersyukur itu kan menggunakan nikmat itu sesuai dengan itu pemberinya. Lalu kalau kita berpikir hidup ini berat, ternyata di luar sana banyak orang yang lebih berat dibandingkan kita. Saya ingat ada satu pasien kami ketika awal saya mulai inovasi ini, itu namanya Abi Laksono. Dia sakit severe Crozen syndrome, sampai mahal kedua bola matanya terdorong ke depan ya. Ketika kami bantu, alhamdulillah dengan platform kami terkumpul 80 juta. Tapi bayangkan kenapa waktu itu sedih sekali, karena ayahnya itu nggak lama meninggal dunia 2 pekan kemudian. Jadi ibunya ini harus mengurus anaknya yang masih usia berapa tahun, tapi dengan kondisi sakit yang butuh biaya kesehatan ratusan juta bahkan saat itu. Dan dari sini pun saya belajar, yang kita lakukan mungkin kecil, sederhana sekali, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sekecil apapun ya. Iya, luar biasa nih dokter ini. Pertama inovasi kesehatan, yang kedua tadi menginspirasi ya. Amin Iya. Jadi dalam kaitan menginspirasi anak-anak muda ini luar biasanya dokter. Nah, Mas Kamil nih memandang Dokter Gamal, kira-kira dari cerita-cerita yang tadi sudah digambarkan, termotivasi nggak tuh untuk berbuat untuk masyarakat? Ya pasti, Seth. Jadi masalah pemuda sekarang ini adalah dia tidak peduli gitu, Dok. Uncare ataupun nggak punya, apatis lah. Dia apatis terhadap pertama kondisi lingkungan, kondisi ya negara ini gitu loh. Nah, saya salut sama Dokter Gamal tadi, bagaimana dia sangat peduli sama, mungkin itu bukan siapa-siapa kali Dok ya, yang pasien yang tadi datang itu ya. Bukan, maksudnya kalau misalkan anak presiden gitu kan, atau bukan orang berada ya, gitu maksudnya mungkin ya kalaupun dokter ini mungkin gak akan ada namanya apalah, tapi ternyata dengan dokter peduli seperti itu, jadi
itu adalah jadi kebaikan-kebaikan yang terus bergulir gitu loh, yang menyebabkan itu menjadi besar seperti itu. Nah, masalah pemuda emang sekarang saat ini adalah sangat tidak peduli baik itu pada negaranya. Bayangkan aja misalkan untuk pemilu aja sendiri itu mungkin banyak juga orang yang nggak mau nyoblos gitu loh. Untuk padahal itu untuk negara dia sendiri gitu loh. Sebenarnya masalah kita adalah ketidakpedulian itu, Dok. Ustaz. Jadi mungkin pemuda-pemuda sekarang kita harus lebih peduli terhadap lingkungan, dan mungkin juga saya juga salut juga sama Dokter Gamal. Dokter Gamal mau masuk ke partai politik gitu loh untuk bisa peduli terhadap negaranya. Mungkin kalaupun pemuda sekarang untuk masuk partai politik itu jadi seperti ya apalah gitu kan. Ngapain ikut-ikut politik seperti itu? Padahal di politik itu kita bisa banyak yang kita lakukan. Misalkan menolong orang sakit, kita bisa advokasi ke rumah sakit, ataupun menolong orang kesusahan. Misalkan dia kebanjiran, ataupun beliau misalkan ada yang kelaparan, ataupun rumahnya tidak layak huni. Itu ada program-program yang bisa kita advokasi untuk bisa didapatkan seperti itu. Ya mungkin pemuda saat ini kondisinya tidak peduli terhadap lingkungan dan terhadap masyarakat, mungkin terhadap negaranya sendiri. Nah, itu jadi cambuk bagi kami gitu ya, agar pemuda-pemuda di Indonesia ini bisa lebih peduli gitu loh. Padahal negara ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sebenarnya. Seperti itu. Gitu. Nah, Dok, melihat tadi sebuah realitas ya, bagaimana anak-anak muda ini tadi kurangnya rasa peduli ya. Itu kan tadi dokter senang untuk menginspirasi ya. Kira-kira kiatnya seperti apa tuh, Dok? Menginspirasi anak-anak muda yang tadi kehilangan rasa peduli itu, Dok. Jadi very good point ya tadi. Saya ingat 3 tahun lalu itu, jadi Eyang Habibie ngumpulkan ada 9 anak muda ke rumahnya beliau. Beliau bentuk satu kelompok namanya kelompok 45. Waktu itu saya diundang di kelompok itu oleh beliau. Nah, di diskusi itu Eyang Habibie bilang begini. Beliau tanya, "Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah?" Terus setelah saya jawab, beliau menambahkan, "Why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything." Jadi memang kepedulian kita itu adalah awal dari segalanya. Nah, Eyang Habibie itu bagi saya role model buat kita generasi muda ya. Iya. Jadi beliau mengatakan waktu itu ke saya begini, "I'm not a politician. I'm technocrat, but I survive in politics." Katanya. Jadi dan luar biasa sekali dalam konteks ini ya, perjalanan kehidupannya kan. Kan banyak politisi itu bersusah payah merebut kekuasaan. Betul. Lebih susah lagi meninggalkan kekuasaan. Betul. Sindrom ya. Nah, Eyang Habibie itu kan kekuasaan datang kepadanya dengan begitu mudahnya, dan beliau lepaskan dengan begitu ringannya tanpa beban ya. Dan itu yang menurut saya dari Eyang Habibie ini kita bisa belajar. Beliau seorang, let's say, walaupun mengatakan not a politician ya, tapi peran politiknya itu luar biasa sekali kan. Lewat beliau diakui dunia, lalu dipanggil Mr. Crack. Bahkan dulu di rumah-rumah kita, ibu-ibu kita kan kalau ngomong, "Nak, belajar yang pintar biar kayak Pak Habibie." Betul. Nak, belajar yang rajin biar kayak Pak Habibie. Termasuk, nah yang keempat ini yang luar biasa dari Eyang Habibie, yang itu mungkin juga menjawab pertanyaan ini ya. Jadi selain daya saing internasional, beliau rasa cinta ke Indonesia ya, meninggalkan kenyamanan di Jerman, pindah ke Indonesia. Ketiga, Eyang Habibie itu punya spiritualitas yang kokoh. Beliau itu mengatakan, "Otak saya Jerman tapi hati saya Mekah." Nah, yang keempat itu keseimbangannya membangun harmoni antara jiwa pengabdian dengan keluarganya. Jadi saya tuh merasakan sekali waktu itu. Bahkan Eyang Habibie yang cerita, Ibunda Ainun itu adalah lulusan SMA terbaik se-Jakarta, Jawa Barat ketika itu. Dan itu menjadi sebuah warna ya. Dan dari sana saya belajar great leader start at home, dan bagaimana kita sekarang bisa masuk J1, menjadikan mungkin Eyang Habibie salah satu role model kita generasi muda. Bagaimana punya bahwa Eyang Habibie sebagai seorang politisi itu memberikan dampak yang besar kan, bagi kehidupan kita. Nah, lalu kedua, dalam konteks pemuda itu saya melihatnya begini, sekarang Indonesia ini memasuki sebuah era baru. Di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi sekedar diberikan kepada mereka yang punya kesejahteraan finansial, tapi diberikan kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan, dan kepedulian. Nah, kenapa politik ini bisa menjadi salah satu hal yang menarik? Jadi sekitar 2019 bulan September, saya kebetulan ke Meksiko waktu itu. Ada satu perusahaan kerjasama dengan Cemex namanya di sana. Ada satu mentor itu mengajarkan tentang systemic change, perubahan sistemiknya. Jadi ada 3 cara kita melakukan perubahan, lewat sosial, ekonomi,
dan politik. Tapi tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan politik untuk melakukan perubahan di masyarakat ya. Tapi sebenarnya anak-anak muda bisa memilih gitu, bisa masuk ke sosial oke, ke ekonomi oke, juga ke politik oke. Nah, yang penting tidak utopis ya. Jadi saya ingin sampaikan anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik, boleh sekedar memberikan kritik. Tapi tidak dengan kita, karena kita ini kan bagian dari Indonesia. Betul. Jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas seluruh kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi ya. Dan masa depan Indonesia itu bukan di tangan para pemuda utopis ya, tapi di tangan kita generasi muda yang tahu masalah, lalu bekerja keras untuk menyelesaikannya. Jadi saya mungkin juga ingin berpesan kepada anak-anak muda di Indonesia, tidak peduli usia kita. Siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Luar biasa nih dok. Jadi ada inspirasi-inspirasi besar dari orang-orang besar ya. Jadi dokter tadi terinspirasi oleh Eyang Habibie. Dan dokter sekarang ini menginspirasi berapa banyak anak-anak muda gitu ya. Dan termasuk tadi Mas Kamil ini terinspirasi dengan pemikiran-pemikiran dokter dari anak muda sendiri. Kira-kira dengan apa yang disampaikan Dokter Gamal, kemudian kiprah beliau, itu termotivasi nggak buat berubah? Ya pastilah, pasti Sat. Ya mungkin banyak juga pemuda-pemuda di Indonesia ya yang role modelnya adalah Dokter Gamal. Mungkin kalau Dokter Gamal kan yang Habibie ya, ataupun yang lain. Nah kalau pemuda-pemuda di Indonesia yang lainnya mungkin bisa jadi pengennya jadi seperti Dokter Gamal gitu loh. Nah mungkin yang jadi pertanyaan bagi pemuda-pemuda lainnya adalah ini, motivasi apa sih dok yang membuat dokter itu begitu semangat gitu loh di sociopreneur ini, sehingga kita nih kan mungkin ya apatis lah, mendingan kita kerja nyari duit, pulang tidur ketemu keluarga udah selesai gitu loh. Tapi dokter kan beda nih. Jadi kita pengen tahu nih kira-kira motivasi terbesar Dokter Gamal tuh dalam hidup ini apa gitu lah, supaya kita juga termotivasi juga dok kayak gitu. Nah, apa kira-kira dok itu dok? Pertanyaannya. Susah sekali nih pertanyaannya ya. Kalau yang memulai tadi clear ya. Jadi teman-teman, saran saya anak muda mulailah dari tadi, kerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita. Lihat divine calling sama ikigai itu starting point-nya. Tapi pertanyaan ini bagus supaya kita begin with the end in mind ya. Jadi orang yang paling berakal itu adalah orang yang menyiapkan segala sesuatu paling akhir dalam perjalanannya kan. Jadi buat apa dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat gitu kan. Jadi berapa banyak di antara kita itu mengejar sesuatu yang disesali para penghuni kubur. Berapa banyak orang itu lalai bahkan ya, sementara kain kafannya sedang ditenun. Iya betul. Jadi menurut saya itu memberikan pesan sebetulnya kepada kita untuk, saya ambil mungkin banyak kisah yang sudah betul-betul menginspirasi saya dalam hal ini ya. Contoh ada, ini betul-betul mengena di saya. Jadi kawan saya namanya Andrian Firdaus Ustadz. Jadi presiden, Mr. Presiden. Andrian Firdaus ini teman saya di kuliah dulu. Luar biasa sekali beliau itu aktif, beliau ngurus musola di fakultas kami. 22 Januari saya dengar kabar bahwa beliau meninggal. Itu saya kabarkan kepada teman-teman yang lain bahwa sahabat saya ini meninggal ya. Mas Kamil tahu apa yang mereka tanyakan? Gamal, ini Andrian yang sering azan di musola itu kah? Gamal, ini Andrian yang suara tilawahnya itu bagus kah? Gamal, ini Andrian yang suara koreknya itu bagus kan gitu. Jadi dan banyak lagi, mungkin kita juga ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur kan. Dari sumur itu beliau membeli sebuah ladang, ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus ya, dipegang kerajaan Turki Utsmani, diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Sampai hari ini masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan, yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 ya, di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun ya. Jadi ketika kita sedang podcast di sini ya, atau ketika teman-teman sedang nonton podcast ini di rumah ya, itu miliaran orang sekarang dikubur. Sekarang itu sedang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia ya, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Nah di sisi lain ya, salah seorang ulama itu tokoh menuliskan dalam kitabnya ya, bahwa nafsu yang paling lama bersemayam di hati manusia ada cinta kedudukan dan popularitas. Bahkan salah seorang ulama lain itu mengatakan bahwa manusia itu akan diuji di titik terlemahnya. Artinya starting point kita tadi itu harus begin with the end in mind, kita betul-betul menyiapkan hasil paling akhir ya. Jadi bagaimana upaya kita hari ini memastikan amal-amal kita itu melampaui usia kita ya. Nah, dengan demikian semua aktivitas ya, sosial, ekonomi, politik sekalipun ya, itu betul-betul dijaga niatnya. Jadi pemahaman kita soal kesementaraan hidup
Iya. Itu akan menghantarkan kita pada kebijaksanaan dalam hidup, termasuk mungkin menekan ego kita pribadi, lalu meluruskan niat kita dalam menjalankan semuanya. Dan itu memang sesuatu yang tidak mudah ya untuk kita jalan, tapi insya Allah kalau kita betul-betul menguatkan hati dan menyiapkan itu semua ya, itu betul-betul bisa menjadi pegangan kita untuk menjaga kemurnian ya dalam perjalanan kita gitu. Iya, jadi kita bisa nangkap pesan utamanya adalah kenapa beliau itu termotivasi ternyata dari nilai-nilai spiritualisme. Seperti tadi mungkinnya Eyang Habibie juga nilai spiritualismenya juga tinggi ya Dok ya. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian ya, kita bisa mendengar pengalaman-pengalaman langsung dari Dr. Gamal, juga dari Mas Kamil, yang dari sini kita bisa ambil kesimpulan lah bahwa kita perlu memiliki kepedulian untuk menyongsong masa depan bangsa ini yang lebih baik, dan masa-masa muda adalah masa-masa yang penuh dengan vitalitas. Nah, tapi jangan lupakan tadi nilai-nilai spiritualisme ya, sehingga kita insya Allah akan terbimbing bukan hanya sukses di dunia, tapi insya Allah akan bisa mengantarkan juga pada sukses-sukses yang jauh lebih abadi di akhirat kelak ini Dokter ya. Insya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin obrolan-obrolan kita, obrolan-obrolan ringan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan gali lebih jauh lagi, termasuk diantaranya yang tadi mungkin belum banyak kita gali terkait dengan pengakuan-pengakuan internasional tuh dari mana tuh Dok? Kok bisa sampai diundang oleh Pangeran Charles, diundang oleh Vladimir Putin ke Jerman juga. Itu dari mana Dok? Awal ininya Dok? Kita jawab di episode ini atau selanjutnya? Wah, kalau masih ada waktu boleh sekarang. Saat ini. Iya. Oke. Jadi ya sebenarnya nggak pernah menyangka ya ketika Iya. memulai ini semua dapat banyak apresiasi dan support internasional ya. Jadi Iya. dari Pangeran Charles itu dua kali undang makan malam, kasih support ya, dukungan besar sekali Iya, kepada iya. kami. Lalu John Kerry juga pernah, Sekretaris Negara Amerika Serikat, untuk memberikan apresiasi kepada kami, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan beliau nyiapkan waktu itu di Stadion Sochi di Rusia sebelum Piala Dunia untuk saya bisa sharing inspirasi ke salah satu 25.000 anak muda di sana waktu itu dari 150 negara. Tapi ada satu hikmah di situ yang mungkin, kantor saya kan di Kota Malang. Iya. Jauh dari hiruk-pikuk media dan ibu kota begitu. Betul. Jadi itu mungkin satu hikmah buat anak-anak muda yang memulai. Pertama adalah harus mau soroh ya. Jadi jangan lihat penghargaannya aja sekarang. Iya. Prosesnya itu juga panjang sekali. Jadi jangan kikir bekerja keras ya. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal. Saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Jadi wa malazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Iya. Jadi kayak kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan ya. Jadi tanamkan dalam diri. There is no room for mediocre. Push to the limit. Jadi benar-benar harus mau soroh. Kalau saya ceritain dulu kuliah soroh banget. Jadi sering banget saya itu selesai jaga di rumah sakit pagi. Dari rumah sakit di Pasuruan saya jaga, langsung saya ke Surabaya, flight ke Jakarta, malam langsung balik. Jadi udah biasa banget malam pasien mulai stabil, saya langsung buka laptop, kerja cari pendanaan dan lain sebagainya begitu. Jadi pertama itu benar-benar kita harus mau merasakan ketidaknyamanan dan periksa diri kita kalau cita-cita kita nggak tercapai ya. Jangan-jangan badan kita ini belum pantas untuk kemuliaan itu. Terus yang kedua, nah ini yang lebih penting. Sebenarnya saya gagal banyak sekali, Ustaz. Orang lihatnya kan yang berhasil. Saya tuh gagal ratusan kali sebenarnya. Gitu ya. Kami berhasil puluhan kali ya sekarang itu alhamdulillah di berbagai negara. Tapi kami juga gagal ratusan kali. Jadi di situ jangan khawatir teman-teman. Success is going from failure to failure without loss of spirit ya. Jadi success is not final, failure is not fatal. Jadi jangan juga berpikir keberhasilan itu sebagai akhir dari perjalanan kita. Jadi terus stay foolish, stay hungry ya. Terus merasa lapar, terus merasa bodoh. Dan yang ketiga yang penting adalah jangan menjadikan tadi penghargaan, apresiasi, popularitas itu sebagai orientasi. Tujuan. Jadi begini, kalau saya ingin sampaikan ke anak muda, don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive ya. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi pujian, penghargaan itu akan hilang kan. Nah,
tapi karya nyata yang kita hasilkan akan terus ada di tengah-tengah masyarakat begitu. Iya. Jadi ada sehingga dengan demikian kita juga don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau selesaikan. Jadi I don't collect award ya, saya nggak berubah. I collect inspiration. Once my collection is large enough, I'm going to inspire youth people to follow their dream. Jadi fokus pada dampak termasuk bukan penilaian terhadap kita. Dan saya itu termasuk orang yang masa bodoh sebetulnya Mas Kamil, Mr. Presiden. Jadi masa bodoh itu begini, bukan berarti kita nggak peduli, tapi kita peduli pada hal yang pantas kita pedulikan. Sehingga dalam proses yang panjang itu sering juga dihina, dikritik, dicaci, dimaki ya dengan sangat sadis. Bahkan oleh orang-orang yang belum memulai sesuatu. Saya yakin teman-teman yang pasti sering merasakan kan, ketika ngerjain sesuatu, jangan khawatir teman-teman nggak sendiri ya. Saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya yang mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Jadi poin ketiga saya adalah fokus saja bekerja ya, memberikan berkarya ya. Dan kalau tadi kita betul-betul punya tadi ya, kesabaran itu menjadi penting kan, sehingga apresiasi dan lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau dulu saya nggak memulai itu, atau mungkin saya nggak mempertahankan sampai hari ini ya, betapa banyak dukungan yang kami terima itu akhirnya tidak bisa kami dapatkan hari ini. Jadi penting juga keempat harus sabar memang. Jadi jangan kita berpikir instan ya. Teman-teman mau tahu cara instan buat sukses? Tidak ada ya. Jadi nggak ada cara instan buat sukses ya. Nah di situ butuh sabar. Tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran, karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan ya. Jadi sering orang tanya ketika saya masuk politik, Gamal masih ngerjain program sosialnya nggak? Ya saya betul-betul tanamkan ke tim itu jadi salah satu kesungguhan kami ya untuk memastikan klinik kami, terus platform digital kami, termasuk berbagai inisiatif yang lain ya. Karena itu adalah soal konsistensi, dampak, dan sustainability. Artinya waktu yang akan menjawab begitu. Apakah kita orang-orang yang betul-betul punya komitmen untuk menyelesaikan masalah di masyarakat? Begitu Mr. Presiden. Iya, jadi beliau luar biasa nih. Tadi ada pesan yang percaya diri itu ya. Dan salah satu percaya diri beliau itu adalah waktu kemarin bernyanyi kolaborasi dengan Garuda Keadilan. Iya, Dok, luar biasa tuh percaya diri, dan dengan itulah tadi kita jangan takut gagal dan jangan takut cemoohan. Kira-kira gitu Mas Kamil ya. Siap. Nah, jadi Mantap. anak-anak muda, saya ingin berpesan, yuk kita sama-sama bangun negeri kita ke depan ini dengan semangat ya. Jangan takut gagal, jangan takut juga cacian. Kita fokus pada bagaimana potensi-potensi kuat kita, potensi-potensi harus kita keluarkan seoptimal mungkin, dan tetap menjaga spiritualisme. Insya Allah dengan itu kita akan selamat, terbimbing di dunia dan di akhirat. Terima kasih Dr. Gamal dan Mas Kamil atas kebersamaannya di dalam obrolan-obrolan ringan kita. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita akan bisa gali lebih jauh lagi dokter ya. Siap, Jangan bosan untuk berkunjung kemari. Gua Mas Kamil ya. Siap. Manfaatin ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.